Audio Jungle. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, khawatil asatidzah, khawatil talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam hari ini atas izin dan nikmatnya kembali kita dapat bermajelis dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita berdoa untuk setiap orang yang punya andil dalam terlaksananya majelis ilmu ini, yang wakaf untuk Masjid Al-Ikhlas Kembang, dan siapapun yang turut andil melancarkan dan memudahkan majelis ilmu ini agar supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Khawatil asatidzah, khawatil talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita sudah selesai membaca Al-Babur Rabi', bab yang keempat, adab seorang muta'allim dalam pelajarannya. Sekarang kita akan masuk insyaallah dan kita baca Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Fi adabil alim fi haqqi nafsih, adab seorang alim, orang yang berilmu, wabil khusus para ustadz, para guru, fi haqqi nafsih, kaitannya pada dirinya sendiri. Apa yang harus dia jaga, apa yang harus dia lakukan terkait dengan dirinya sendiri. Wa fihi 'ishruna adaban, ada 20 adab untuk seorang alim pada dirinya sendiri. Al-awwalu, yang pertama, ayyudima, senantiasa konsisten muraqabatallahi ta'ala, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fis sirri wal alaniyah, ketika sedang sendiri tidak terlihat oleh orang lain, wal alaniyah, atau ketika sedang terlihat oleh orang lain, di depan orang lain. Tentu harus seperti itu, karena yang namanya manusia hidup itu tidak hanya mengindahkan, tidak hanya menggubris dan memperhatikan perhatian orang lain kepada kita, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
memandang dan menilai kita. Jangan sampai di depan teman-teman, di depan mudir, di depan para ustadz terlihat soleh, terlihat rajin, tapi begitu di rumah, begitu di kamar, begitu keluar, kemudian hilang semua ketakwaan dan keimanannya. Jangan sampai seperti itu. Yang namanya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Sebagaimana prinsip ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Prinsipnya harus seperti itu. Kita hidup ini ya seakan-akan kita senantiasa melihat adanya Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak bisa ya minimal kita harus selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan dan melihat kita. Kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kemaksiatan, kefasikan, kedzaliman, kemunafikan itu tidak akan pernah kita lakukan. Bisa jadi kita sebagai asatid atau antum sebagai para tulab, para santri mengerjakan atau melakukan kemaksiatan karena ketika itu merasa sedang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merasa kemaksiatan yang dikerjakan itu akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mesti antara dua itu. Jangan sampai opsi yang ketiga, merasa mampu menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sengaja bermaksiat bukan karena lalai, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, tapi disengaja. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ingat, orang yang berilmu itu siksanya lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Masih ingat kan kisah bagaimana ada salah seorang penduduk neraka, tiba-tiba dia muser-muser, berputar-putar sambil perutnya berhamburan, ususnya pada keluar. Di awal dulu sudah pernah kita baca hadisnya, ya kan? Penduduk neraka kemudian pada ngumpul, heran. Apa ini? Ngapain kamu kok kayak gini? Bukannya dulu kamu itu yang nyuruh kami untuk taat kepada Allah. Bukannya dulu kamu itu yang melarang kami untuk durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Kok kamu malah kayak gini di neraka? Apa jawabnya? Ya, dulu saya merintahkan pada ketaatan, tapi saya justru tidak taat. Dulu saya melarang dari kemaksiatan, tapi justru saya sendiri yang bermaksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Harus senantiasa muraqabah. Wasani, adab yang kedua, ayyulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi. Senantiasa melazimi takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i harakati, di seluruh gerak-geriknya, wa sakanatihi, diamnya, wa aqwalihi, ucapannya. Jangan pernah sekali-kali mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Maka sering kita ingatkan para ustadz, ayo sebelum ngajar kita belajar, sebelum ngajar kita belajar. Supaya apa? Supaya yang kita ajarkan itu betul-betul berdasarkan ilmu, bukan praduga, prasangka, kira-kira, kayaknya. Jangan sampai. Wa af'alihi, tindakan-tindakan dan perbuatannya. Kenapa? Fa innahu aminun, karena sesungguhnya dia itu adalah aminun, orang yang dipercaya, ala mastudi'a fihi minal ulum, dipercaya untuk membawa titipan Allah Subhanahu wa taala berupa ulum,
ilmu, wal hikmah dan hikmah, wal khosyah dan takut yang diambil dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarku dzalika minal khiyanah, sedangkan meninggalkan yang demikian merupakan bagian dari pengkhianatan. Wa qad qala ta'ala la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati amanat yang dibebankan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Wasanisu, adab yang ketiga, ayyulazimas sakinah, hendaknya melazimi as-sakinah. As-sakinah itu adalah hay'atun nafsaniyah tansha'u min sukunil qalbi, ketenangan jiwa yang tumbuh dari tenangnya hati. Orang yang sudah berilmu kemudian dia muraqabah kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan tenang. Ketika hati tenang, kemudian tampak pada diri kita, itulah yang disebut dengan as-sakinah. Tidak gerusa-gerusu, tidak terlihat cemas, khawatir. Warabi'u, yang keempat, ayyulazimal wara', hendaknya orang yang alim melazimi sifat wara'. Wara' itu apa? Wara' adalah tarku ma la ba'sa bihi khaufan lima fihi ba'sun, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak masalah karena khawatir terhadap sesuatu atau khawatir nanti akan bermasalah. Sebenarnya tidak apa-apa untuk dilakukan, tapi ditinggalkan karena khawatir akan terjadi apa-apa. Banyak sekali kisah tentang ini. Bagaimana ada seorang laki-laki kelaparan di pinggir parit, melihat ada sebuah apel yang hanyut, diambil, dia makan. Setelah dia makan beberapa gigit, dia ingat, loh, ini apel siapa? Kok saya makan? Mesti ini berarti apel jatuh dari pohonnya ke parit kemudian hanyut. Akhirnya apa? Ditelusuri itu paritnya. Sampai ketemulah sebuah kebun apel. Kan gitu kisahnya. Singkat cerita, akhirnya si laki-laki ini dinikahkan dengan anaknya si pemilik kebun apel. Karena sebenarnya yang namanya apel udah jatuh, hanyut, ya sudah, tidak masalah sebenarnya dimakan. Tapi itu tadi khawatir. Salah satu contoh sikap waro. Ada lagi satu riwayat menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada seekor kambing hilang di daerah di mana beliau tinggal. Akhirnya apa? Beliau kalau disuguhi daging kambing tidak mau makan. Kenapa? Khawatir kalau daging kambing yang disuguhkan itu adalah daging kambing yang hilang itu. Itu namanya waro. Sebenarnya tidak masalah, tapi ditinggalkan karena khawatir akan terjadi masalah. Jelas kalau orang sudah waro, hal-hal yang jelas itu masalah akan ditinggalkan. Piringnya teman boleh tidak diambil, dipakai tanpa izin? Tidak boleh, jelas tidak boleh. Ada uang 1.000, 2.000 di atas almari kita, tapi itu bukan uang kita, boleh nggak diambil? Tidak boleh, jelas itu bukan milik kita, nggak boleh diambil. Yang seperti itu pasti udah beres karena tingkatannya sudah waro. Wal khamisu, yang kelima, ayyulazimat tawadhu, hendaknya melazimi sifat tawadhu, rendah hati. Ingat, orang yang rendah hati itu tidak selalunya akan menjadi rendah.
Seringnya bahkan bisa dipastikan orang yang tawadhu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita menghampiri teman kita atau tamu atau bahkan ustadz kita untuk kita tasofah, kita salim, itu bentuk tawadhu. Kan gitu. Rasulullah SAW itu bahkan bermain dengan anak-anak kecil. Bayangkan, Rasulullah di Madinah itu kan usianya sudah 53 lebih. Beliau mendapatkan wahyu usia 40. Di Mekah 13 tahun. Artinya ketika beliau hijrah kan usia beliau berapa? 53. Dan itu di Madinah beliau di usia segitu masih main dengan anak-anak kecil. Seperti itu. Ketika kita merasa harusnya jabatan itu untuk para ustadz ini, harusnya jabatan itu tuh saya bisa kok, kenapa enggak saya aja sih yang menerima jabatan itu, padahal dia itu kayaknya enggak kompeten kok. Nah, itu diantara tanda hilang sifat tawadhu. Wasadisu yang keenam, ayyulazimal khusyuk lillahi ta'ala, melazimi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma kataba Malikun radhiyallahu anhu ila Rasyid, di antara yang ditulis oleh Imam Malik kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, idza alimta ilman, apabila kamu mengetahui satu ilmu, fal yura alaika atharuhu, maka hendaklah asar atau efek dari ilmu itu terlihat pada dirimu. Wa waqaruhu, tampak kewibawaannya, wasakinatuhu, kekalemannya, wahilmuhu, lemah lembutnya. Hilmun itu at-tuma'ninatu inda suratil ghadab, ketika murka, ketika marah tapi tetap santun, itu hilm namanya. Kan nggak sedikit orang yang kalau marah langsung gebrak meja, suaranya tinggi, kasar, ya kan? Kalau hilm dia marah, dia murka, dia ghadab, tapi masih tetap santun. Mengeluarkan amarahnya itu tidak dengan kata-kata yang kasar, apalagi sampai menyebutkan atau mengabsen nama-nama binatang di bunbin. Kan itu, diabsen satu-satu. Jerapah, zebra, kan? Apalagi kancil, apalagi di absen satu-satu. Ada seperti itu. Fal yura alaika atharuhu wa waqaruhu wa sakinatu wa hilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, al ulama'u warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu, dan biasakanlah sembari mempelajari ilmu itu, ma'ahu as-sakinata wal waqar. Sakinah tadi itu ketenangan hati, al-waqar, waqar itu ketenangan yang tampak, yadharu bil jawarih, kelihatan dari gerak-geriknya bahwa dia tenang. Wibawa waqar. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, haqqun, sebuah keharusan, alal alimi, untuk orang yang alim berilmu, ayyatawadhu'a lillahi ta'ala, untuk rendah hati karena Allah, fi sirrihi wa alaniyatihi, baik ketika dia sendirian atau ketika bersama dengan orang lain. Jangan sampai bersama dengan orang lain kelihatan tawadhu, rendah hati, tapi begitu di belakang diungkit-ungkit. Wah, nggak boleh. Cak itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Wa yahtariza min nafsihi, yahtaris di sini yatawaqqa, menjaga dirinya. Wa yaqifa amma ashkala alaihi, berhenti ketika menghadapi sesuatu yang muskil, yang rancu, yang rumit dan dia belum jelas, belum paham. Jangan memaksakan menyampaikan sesuatu yang kita belum paham.
apapun itu, khususnya ini untuk para asatid, kalau mengajar pelajaran apapun, kalau ada sesuatu yang kita belum paham, jangan pernah malu untuk nanya. Jangan pernah malu untuk nanya kepada sesama ustadz atau kepada ustadz yang lain. Itu tanyakan. Wasabi'u yang ketujuh, ayyakuna ta'wiluhu, hendaknya sandaran dia fi jami'i umurihi, di seluruh urusan atau perkaranya, alallahi ta'ala, adalah kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada hal yang lain. Wasaminu yang kedelapan, alla yaj'ala ilmahu, hendaknya dia tidak menjadikan ilmu yang dia miliki sulaman, sebagai tangga, yutawassalu bihi ilal agrodid dunyawiyah, untuk meraih tujuan-tujuan atau obsesi-obsesi duniawi. Ini untuk semuanya, para santri, para ustadz, wabil khusus untuk saya pribadi. Jangan sampai ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pelajari itu kita gunakan untuk meraih obsesi-obsesi dunia. Kita mempelajari ilmu agama bukan untuk mencari dunia. Kita mencari ilmu agama supaya menjadi orang yang soleh, bisa mengajak keluarga kita, orang tua kita untuk masuk surga. Obsesi-obsesi duniawi itu bisa berupa minjahin, jabatan, kedudukan, belajar sampai S1, S2, S3, S tuntung, es krim, es doger, apalagi es kopior, SS, triple S, hanya untuk mendapatkan jabatan duniawi, aumalin, atau untuk mendapatkan harta, uang. Kalau saya belajar, kalau saya S1, S2, S tungtung, nanti sekali ngisi kan bisa 500.000, 1 juta. Nah, jangan sampai seperti itu. Ausum'atin, atau supaya didengar. Kayaknya saya ini harus belajar lagi biar didengar ucapan saya. Jangan sampai seperti itu. Ausyuhrotin, atau supaya viral. Syuhro itu kan masyhur, ya viral. Supaya viral, belajar tapi niatnya biar viral seperti ustadz-ustadz kondang. Jangan sampai. Au taqaddumin ala aqranihi, atau biar dianggap unggul, berprestasi di kalangan aqranihi, teman-teman sejawatnya. Watasi'u, adab yang ke-9, Allah yu'azzima, hendaknya tidak mengagungkan abna ad-dunya, para pemuja dunia, bil masyi ilaihim, dengan berjalan menuju mereka, wal qiyami lahum, dan berdiri untuk mereka, illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadah, kecuali apabila ada maslahat yang lebih besar dari mafsadat ini, kerusakan ini. La siyama, apalagi ayyadhhaba bi'ilmihi, membawa ilmunya ila makani man yata'allamu minhu, ke tempat orang yang belajar darinya. Wa in kanal muta'allimu, meskipun orang yang belajar darinya itu kabirul qadri, orang yang punya kedudukan tinggi. Bal yasunu ilmahu, akan tetapi hendaknya dia memelihara ilmunya kama sonahus salafus soleh, sebagaimana para salafus soleh menjaga ilmu. Kalau memang tidak ada maslahat yang lebih besar, jangan kita menghinakan ilmu. Jangan kita menghinakan ilmu. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun ma'al khulafa'i wa ghairihim, berita-berita kisah para salaf berkenaan dengan ini sangat masyhur bersama dengan para khalifah dan selain mereka. Satu contoh disebutkan oleh beliau, kama ruwiya an Malik bin Anas, bagaimana diriwayatkan dari Malik bin Anas, annahu qala, beliau berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid faqala li, aku pernah masuk menemui Harun ar-Rasyid,
maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Malik bin Anas, yang bagi antakhlufa ilaina, seyogianya kamu itu pulang pergilah ke istana, hatta yasma'a sibyanunal muwatta, sehingga anak-anak di istana ini nanti bisa mendengar, mempelajari al-muwatta, kitab hadis ketika itu yang ditulis oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Qala qultu, Imam Malik melanjutkan kisahnya, aku menjawab, a'azzallahul amira, semoga Allah memuliakan al-amir, Anda wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, anna hadzal ilma minkum kharaja, sesungguhnya ilmu ini itu keluarnya dari kalian. Karena Harun ar-Rasyid kan masih keturunan dari Abbas, beliau adalah salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Maksudnya apa? Ilmu ini itu keluarnya dari ahlul bait, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in antum a'zaztumuhu azza, apabila kalian ahlul bait memuliakan, mewibawakan ilmu, maka dia akan mulia. Wa in dallaltumuhu dalla, tapi kalau kalian sendiri sebagai ahlul bait menghinakan ilmu, ya dalla, ilmu itu nanti akan menjadi hina. Bayangkan seorang alim, seorang ulama berbicara di depan seorang khalifah. Kamu itu, ilmu ini itu keluarnya dari keluargamu. Kalau kamu muliakan ilmu, ilmu ini nanti akan mulia. Tapi kalau kalian menghinakan ilmu, ilmu ini nanti akan menjadi hina. Wal ilmu, sedangkan ilmu itu yukta, didatangi, walayakti, dan dia tidak datang. Jadi kalau para tulab ini udah betul, antum datang ke sini mendatangi ilmu, mendatangi ilmu. Faqala sodakta, maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, sodakta, kamu benar. Ukhruju ilal masjid, itu hamzahnya dihapus. Keluarlah ke masjid hatta tasma'u ma'an nas, sehingga kalian mendengar bersama dengan orang lain. Anak-anak istana disuruh keluar oleh Harun ar-Rasyid supaya belajar bareng dengan para tulab yang lain. Jadi tidak diistimewakan karena anak-anak istana kemudian Imam Malik yang datang privat, itu enggak. Tapi putra-putra mahkota dari istana diperintahkan untuk keluar belajar bareng dengan teman-teman yang lain. Wa qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi, sebuah kehinaan terhadap ilmu, ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allim, ketika dibawa oleh orang alim ke rumahnya muta'allim. Fa in ta'at ila dzalika daruratun, kalau yang demikian itu didorong oleh kondisi yang darurat, awik taduthu maslahatun rajihatun ala mafsadatin, atau memang dituntut oleh sebuah maslahat kuat yang mengalahkan mafsadat, ibtada lahu fala ba'sa, kemudian dia datang mengajarkan ilmu, maka tidak mengapa. Catatannya soluhat niyatuhu, niatnya harus tetap bersih, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, bukan dalam rangka mendapatkan bayaran dan lain sebagainya. Madamatil halu hadhihi, selama kondisinya memang seperti itu. Artinya ketika kondisi daruratnya hilang, maka harus kembali normal ilmu yang didatangi, ilmu yang didatangi. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'di salaf fi hadza, berdasarkan inilah maka keterangan-keterangan dari sebagian salaf dimaknai atau diartikan. Wabil jumlah, intinya man ajallal ilma ajallahullah, orang yang memuliakan ilmu maka akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahu ahanahullah, orang yang menghinakan ilmu maka akan dihinakan oleh Allah. Wa hadza muayyan, dan ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti.
Orang itu menjual ilmunya untuk mendapatkan pangkat, mendapatkan dunia, ya sudah, wibawa ilmunya akan hilang. Wibawa ilmunya akan hilang. Di negara sebelah Malaysia kan ada kan seperti itu kan. Dulunya alim, punya ilmu, tapi begitu dia mendekat ke itu, kan, akhirnya hilang wibawa ilmunya, seperti itu. Saya tidak nyebut nama ya, jadi tidak kena delik. Silahkan ditafsirkan siapa namanya, terserah. Wa qala Wahab bin Munabbih berkata, kanal ulama'u qablana, para ulama sebelum kami qad istagnau ta'allumuhum an dunya, belajar mereka itu sudah tidak butuh lagi terhadap dunia, an dunya ghairihim, terhadap dunia selain mereka, raghbatan fi ilmihim. Kenapa? Karena mereka sangat cinta kepada ilmu, nggak ngemis-ngemis kepada orang lain untuk mendapatkan dunia mereka. Fa asbaha ahlul ilmi yauma, tapi ahli ilmu hari ini yubziluna li ahli dunya ilmahum, mereka menyuguhkan ilmu mereka kepada ahli dunia, para pemuja dunia, rogbatan fi dunyahum, dalam rangka untuk ingin mendapatkan dunia mereka. Fa asbaha ahlu dunya, maka para pemuja dunia itu qad zahidu, nggak butuh lagi fi ilmihim, terhadap ilmu mereka, lima ra'au min su'i maudhi'ihi indahum, karena mereka sudah, pandangan mereka terhadap ilmu sudah, dia aja dibayar dikit mau kok, bayar dikit mau kok, yang penting kasih uang mau kok, ya kan, gitu. Kalau para ulama dulu enggak, tidak pernah mengharapkan dunia orang lain, sehingga ilmu itu betul-betul dihormati, wibawa. Tapi ketika ilmu nanti disuguhkan kepada para pemuja dunia, ya mereka nanti akan memandang rendah ilmu, karena kita merendahkan ilmu, karena kita menghinakan ilmu. Maka kita sebagai alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, jangan sampai kita menghinakan dan merendahkan ilmu. Walaqad ahsanal qadhi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala, Al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani sangat bagus mengatakan dalam sebuah syair, walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu li sullama, aku ini belum menunaikan haknya ilmu kalau setiap kali muncul obsesi dunia, aku menjadikannya sebagai sullama, tangga untuk mendapatkan obsesi dunia. Walam abtadzil fi khidmatil ilmi muhjati, sejatinya aku belum menghinakan diriku untuk melayani ilmu. Li akhduma man laqaitu, untuk melayani orang yang aku temui. Lakin li ukhdama, akan tetapi aku menghinakan diri dalam melayani ilmu, dalam belajar, li ukhdama, supaya aku yang dilayani, bukan aku yang melayani. Kita mempelajari ilmu agama ini bukan untuk menjadi kacungnya para pemuja dunia. A'agrisuhu izzan wa ajnihi dhillatan, masa aku menanamnya dengan penuh wibawa, penuh kemuliaan, tapi begitu aku panen, dhillatan, dalam kondisi hina. Idzan, kalau gitu, fattiba'ul jahli qad kana aslama, bodoh wae lah penak, kurang lebih gitu. Daripada sulit-sulit belajar tapi ujung-ujungnya menghinakan ilmu, ya mending gak usah belajar, bodoh aja. Tapi kan udah terlanjur belajar, kalau gitu jangan hinakan ilmu, jangan rendahkan ilmu. Walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum, kalau sekiranya para ahli ilmu itu menjaga, memelihara harkat ilmu, martabat ilmu, maka ilmu itu akan menjaga mereka. Walau adzamuhu fin nufusi la'udzima, kalau mereka mengagungkan posisi ilmu di
dalam diri mereka, maka mereka akan diagungkan, dimuliakan. Walakin akan tetapi ahanuhu, mereka menghinakan ilmu, fahana wadannasu, maka ilmu itu dipandang hina, wadannasu, dan mereka mencoret muhayyahu, wajah ilmu, bil atma'i hatta tajahhama, dengan obsesi-obsesi dunia, hatta tajahhama, sampai tidak rupawan lagi, tidak indah lagi, padahal harusnya ilmu itu indah dan elok. Berarti adab yang ke-9, jangan sampai kita menghinakan dan merendahkan ilmu. Tambah 1 ya, masih 7 menit. Wal ashir, adab yang ke-10, ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya, hendaknya menghias diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu tarkuma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apapun itu ya, kalau kita butuh beli tidak apa-apa, yang penting ada manfaat untuk akhirat. Beli HP bagus mahal boleh enggak, Tat? Butuh enggak? Butuh, Tat, untuk rekaman biar bagus nanti ketika dilihat oleh orang lain, bisa dinikmati oleh banyak kaum muslimin, enggak apa-apa. Butuh enggak? Ya enggak sih, Tat, saya kan pengen tren, Tat, biar enggak ketinggalan zaman. Sekarang itu udah 15, Tat, 13, 14, 15 kayaknya, Tat. Ya kalau hanya untuk itu ya berarti enggak boleh. Berarti enggak boleh. Wattaqallul minha, meminimalisir dunia biqadril imkan, semampu mungkin, alladzi la yadurru binafsihi, sekira mengurangi atau meminimalisir dunia itu tidak membahayakan dirinya, au bi'iyalihi, atau membahayakan orang yang wajib dia nafkahi, alal wajhil mu'tadil minal qanaah, proporsional dari sudut pandang qanaah. Jangan karena habis belajar ini adab yang ke-10 harus zuhud, kemudian dijualin semua. Oh ini nggak butuh nih, nggak ada manfaat akhiratnya, nih nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, dijualin semua. Besoknya kok nggak ada apa-apa ini. Nggak boleh gitu juga. Wa aqallu darajatil alim, minimal derajat orang yang alim itu apa? Ayyastaqdhirat ta'alluqa bidunya, merasa jijik, merasa hina untuk bergantung terhadap dunia. Li'annahu a'lam, karena orang yang alim itu lebih tahu bi khissatiha, terhadap rendahnya dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat musnah dan hilangnya dunia. Dunia itu paling lama bisa kita genggam berapa lama sih? Bisa kita nikmati itu paling lama berapa tahun? Kalau kita kaya raya jadi miliarder di usia 30 tahun, itu kita nikmati bual paling mentok paling usia berapa? 60, 70, 100. Berapa tahun itu? 70 tahun kalau usia kita 100. 70 tahun hidup di dunia itu kalau dibandingkan di akhirat sana cuma berapa jam? Berapa lama? Nah, kita orang yang berilmu itu tahu terhadap rendahnya dunia, hinanya dunia, betapa cepatnya dunia ini akan musnah. Kalau kita sebagai orang yang berilmu kok ta'alluq terhadap dunia, nah, berarti tidak masuk. Wa kasratu ta'biha, banyaknya letih dan payah untuk mendapatkan dunia. Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha, maka orang yang berilmu itu dia lebih layak untuk tidak menoleh kepada dunia, walishtighal bihumumiha, dan menyibukkan diri dengan kegelisahan-kegelisahan dunia.
Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah, azzaman qana'a wa dhalla man tama'a. Mulia orang yang qana'a, orang yang merasa puas. Wa dhalla man tama'a, dan akan menjadi hina orang yang rakus. Orang yang rakus. Qana'a itu merasa cukup dan merasa puas. Lauknya apa dimakan merasa nikmat. Orang yang qanaah dikasih lauk apapun akan terasa nikmat. Tapi kalau orang yang toma, orang yang rakus, mau dikasih menu dan makanan apapun ya akan terasa tidak enak, akan terasa tidak puas. Wah, ini ayam bakarnya kok agak hitam ya. Ayam bakar ya hitam lah, ya kan? Ayam bakar putih dicet. Ini kok akan merasa kurang terus, merasa tidak puas. Kekayaan yang sesungguhnya itu qanaah. Betul, kekayaan yang sesungguhnya itu qanaah. Kamu pernah lihat ada bapak ibu atau mbah-mbah ke sawah habis nyangkul pagi-pagi berkeringat, dibawakan menu makan sama anaknya atau istrinya di sawah. Itu nasi putih ngepul berasap, ya kan? Lauknya tahu tempe sambel paling sama tumis kacang panjang. Terbayang lezatnya kan? Padahal baru diceritakan toh, belum kamu rasakan. Itu cuma nasi itu, tahu tempe sambel sama tumis kacang panjang. Coba bandingkan sama orang yang jajan di resto sama keluarganya, menunya ayam apa itu namanya, nama menunya sulit untuk dilafalkan ya, ayam nah, karena saking anehnya nama menunya kan. Tapi begitu dihidangkan, istrinya main HP sibuk, anak-anaknya pada main game, sambil makan sesuap HP lagi, sesuap HP lagi. Ya hadir di situ cuma hadir aja. Bahkan tadi makan apa aja lupa. Nikmat nggak? Nggak nikmat. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah qanaah. Wa ani Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, lau usiya li'aqalin nasi surifa ila zuhad. Kalau diwasiatkan kepada manusia yang paling berakal, maka akan diarahkan kepada az-zuhad, orang yang zuhud. Falaita syi'ri, duhai diriku, man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Siapa orang yang lebih berhak mendapatkan kelebihan akal dan kesempurnaan dari para ulama? Artinya apa? Para ulama itu lebih layak untuk menjadi orang zuhud. Wa qala Yahya bin Mu'ad berkata, lau kanatid dunya tibron, andaikan dunia ini emas. Kamu bayangkan dunia ini emas, yafna, yang akan musnah, wal akhiratu khazafan, sedangkan akhirat itu tembikar, ya beko, yang akan kekal, lakana yang bagi lil akili isarul khazafil baqi ala tibril fani. Maka orang yang berakal itu harusnya dia lebih mendahulukan tembikar yang kekal daripada emas tapi akan musnah, akan hancur. Fakaifa, lantas bagaimana, wadunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun bakin. Dunia ini tuh tidak emas, dunia ini tembikar yang akan musnah, dan akhirat itu emas yang akan kekal. Andaikan dunia emas, orang yang berakal tuh harusnya lebih memilih tembikar yang kekal. Tapi hakikatnya yang emas itu bukan dunia, tapi akhirat. Kok ada orang yang lebih memilih dunia? Berarti ya bin bin, ya kamu lanjutkan sendirilah, banyak lah. On, goblok, tolol, pokoknya itu. Kalau ada orang yang memilih dunia, ya betul itu. Wa haqiqun, sungguh layak liman alima annal mala matrukun liwarithin, orang yang tahu bahwa harta itu akan ditinggalkan untuk ahli waris, wa musabun bihadithin, dan
mesti ada kemungkinan akan tertimpa bencana, ayyakuna zuhduhu fiha aqwa min rughbatihi. Zuhudnya terhadap dunia lebih kuat daripada keinginan dan obsesinya. Wa tarkuhu aktsar min talabihi, meninggalkan dunia lebih banyak daripada mencarinya. Jadi adab yang ke-10 intinya adalah hendaknya orang yang alim itu zuhud dan tidak menumpuk harta atau dunia. Intahaina minal adabil ashir wa insyaallah sanastamir wa sanaqra al-hadi asyar fil liqa'il qadim. Akan kita lanjutkan lagi insyaallah adab yang ke-11 dan seterusnya, karena ada 20 di pertemuan yang akan datang. Khatilah satidah khati tolabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita berdoa supaya ilmu yang kita baca, kita pelajari malam hari ini betul-betul bisa kita resapi, kita amalkan, kita praktekkan, memberikan manfaat untuk diri kita, orang tua kita, para ustadz kita, dan seluruh orang-orang yang memiliki hak atas diri kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah, dikumpulkan di surganya kelak, kita dapat kembali bermajlis, bermuajahah di taman-taman surga. Allahumma amin. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.